Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Pitasari dengan NIM B1A121016. Saya akan memaparkan sedikit materi saya mengenai tinjauan teoretik. Dalam perspektif fakta sosial, semisal Durkheim ataupun Marx, kaum strukturalis melihat bahwa tindakan seseorang adalah hasil atau buah dari sebuah tekanan struktural yang memaksa. Struktur dalam perspektif ini dilihat sebagai sebuah constraint yang tidak bisa dihindari oleh individu. Struktur di sini bisa meliputi kelas sosial, nilai, norma, dan aturan. Sementara perspektif definisi sosial, semisal Weber, melihat bahwa tindakan sosial adalah hasil dari kesadaran seseorang. Dari perspektif interaksionisme simbolik, pemaknaan individu adalah atas laut dan pilihan-pilihan rasional yang bisa diambil dari laut menjadi faktor penting sehingga seseorang memutuskan untuk menjelajahi laut. Sedangkan dari perspektif elisionistik, salah satunya diwakili oleh Anthony Giddens, melaut apakah menjadi nelayan, pelaut, ataupun profesi lainnya yang berkaitan dengan laut bisa dilihat sebagai sebuah hasil dari struktural constraint yang agak longgar sekaligus kesadaran yang muncul dari individu ketika ia berinteraksi dengan struktur yang melingkupi dirinya. Secara sederhana, hal itu bisa kita katakan melaut bagi sebagian orang adalah tuntutan ekonomi sekaligus jalan hidup yang harus dipenuhi. Sosiologi maritim. Berdasarkan penelaahan literatur yang telah dilakukan, Clark Cameron adalah yang cukup awal menggunakan nama sosiologi kelautan atau marine sociology untuk menjelaskan perihal sosiologi pertanian laut atau sociology of marine agriculture. Sementara itu, maritim lebih menekankan pada aspek relasional antara masyarakat dan lingkungan fisik atau alamnya yang berwujud lautan. Bisa jadi sebuah masyarakat maritim pada hari ini tidak memiliki tradisi kebaharian yang kuat. Sebaliknya, sebuah masyarakat daratan justru memiliki budaya bahari yang dominan. Persoalan identitas. Menurut Giddens, identitas adalah sumber pemaknaan untuk para aktor, sekaligus konstruksi yang diisi oleh para aktor melalui proses individuasi. Sedikit berbeda dengan Giddens, Castells melanjutkan konsepsinya mengenai identitas yang bisa dimulai dari institusi dominan. Hal itu bisa menjadi sebuah identitas tatkala aktor sosial menginternalisasikannya, kemudian membangun basis pemaknaan mereka dari seputaran proses internalisasi ini. Meskipun sedikit berbeda, penjelasan keduanya mengarah pada satu proses tak putus ketika identitas itu dikonstruksi. Bagaimana sebuah identitas itu bisa muncul menjadi pertanyaan banyak sarjana ilmu sosial selama ini. Lawler mengungkapkan bagaimana identitas dikonstruksi melalui pengetahuan dengan cadangan pengetahuan atau stock of knowledge yang dimiliki oleh individu. Hal itu berujung pada kemampuan dirinya untuk menentukan siapa diri dan bukan diri. Dalam kenyataannya, tidak ada manusia yang tidak memiliki nama, tidak memiliki budaya, tidak memiliki bahasa, atau tidak memiliki identitas. Baik, sekian dari pemaparan materi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.